Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di channel Afri RGA yang membahas alur cerita film dan penjelasannya. Di konten kali ini, sesuai dengan judul, aku akan membahas alur cerita film Shazam: Fury of the Gods yang merupakan sequel atau kelanjutan dari film Shazam yang pertama. Sebelum lanjut ke isinya, aku ingatkan dulu bahwa ini adalah konten spoiler. Jangan lupa subscribe, komen, dan like konten ini jika kalian terhibur. Terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja yuk ke ceritanya. Berlatar waktu 2 tahun setelah kejadian di film pertamanya, di mana Billy berhasil mengalahkan Thaddeus Sivana. Film ini dimulai pada dua putri Dewa Atlas bernama Calypso dan Hespera sedang membobol sebuah museum di Athena, Yunani. Mereka bertujuan merampas tongkat sihir yang sebelumnya dipatahkan oleh Billy di film yang pertama. Saat menyentuh tongkat sihir itu, mereka merasakan kekuatan yang dahsyat. Apa yang mereka lakukan ini membuat semua pengunjung museum ketakutan. Kemudian Calypso menggunakan kekuatan manipulasinya untuk membuat para pengunjung saling menyerang. Sedangkan Hespera menggunakan kekuatan elementalnya yang dapat mengubah orang-orang di sana menjadi batu. Scene beralih pada keluarga Billy di Philadelphia. Semua orang sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Di sana ada Pedro, Freddy, Billy, Darla, Mary, dan Eugene. Freddy lalu memberitahu adanya kecelakaan di jembatan. Semuanya langsung bergegas menuju TKP sembari mengaktifkan kekuatan Shazam mereka. Untung saja Billy dan saudaranya datang tepat waktu sebelum jembatan runtuh. Mereka lalu bekerja sama menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Junior? You're gonna want to hold on tight. Setelah semua dipastikan aman, Billy dan yang lain kembali ke markas mereka yaitu Rock of Eternity yang sudah dimodifikasi jadi lebih kekinian. Billy kemudian mulai membahas penyelamatan yang mereka lakukan tadi, namun sebagian saudaranya malah sibuk sendiri. Billy merasa saudaranya jadi tidak kompak seperti dulu. Mary beranggapan bahwa Billy terlalu mengontrol saudaranya sehingga mereka merasa jenuh dan insecure. Hal itu membuat Billy takut suatu hari akan ditinggalkan oleh keluarganya. Mary menyarankan agar Billy menata hidup dan menjalankan hidup secara normal seperti orang biasanya. Scene kemudian berpindah ke alam dewa atau God's Realm. Calypso dan Hespera menemui penyihir yang sudah mereka tangkap. Penyihir itu terkejut melihat Calypso dan Hespera yang telah mendapatkan kekuatan sihir mereka. Dia juga kecewa pada sang champion karena tak bisa menjaga tongkat tersebut. Hespera dan Calypso lalu memaksa sang penyihir memperbaiki tongkat itu untuk mengaktifkan kekuatannya. Lalu sang penyihir menggores tongkat itu sehingga dia mendapatkan serpihannya guna mengirim pesan kepada Billy. Melalui mimpi, Billy diberitahu bahwa anak Dewa Atlas berhasil mendapatkan tongkat sihir serta akan segera datang untuk memburu Billy dan saudara-saudarinya. Di sekolah, Freddy berkenalan dengan siswi baru bernama Anne, yang membuat Freddy terpikat pada pandangan pertama. Setiap hari mereka selalu bersama dan semakin dekat. Billy lalu menceritakan pada Freddy tentang mimpinya. Mereka sangat bingung karena sang penyihir telah lama meninggoy di cerita film yang pertama. Kemudian Billy mengumpulkan semua saudaranya di markas untuk mengajak mereka meneliti tafsir mimpi tersebut. Berkat kekuatan Mbah Google, mereka bisa tahu bahwa anak-anak Dewa Atlas diberi tugas menjaga sebuah bibit pohon kehidupan yang akan dapat mengembalikan kehidupan para dewa. Billy berharap semua saudaranya bisa bersatu untuk memecahkan masalah ini bersama-sama. Mereka semua kemudian pergi ke perpustakaan rahasia. Sebuah pena ajaib bernama Steve membantu mereka menemukan informasi tentang anak-anak Dewa Atlas. Dahulu kala, para dewa sering menyiksa manusia hingga suatu saat seorang penyihir menyerap semua kekuatan para dewa ke dalam tongkat sihir. Dengan tongkat tersebut, sang penyihir membatasi wilayah dewa dan manusia agar mereka tak bisa menembus satu sama lain.
Namun karena tongkatnya sudah rusak di film yang pertama, maka para dewa sanggup melewati pembatas untuk masuk ke dunia manusia. Ternyata selain Hespera dan Calypso, ada satu lagi putri Dewa Atlas yang bernama Anggitasari. Maaf, maksudku Antea. Antea sebenarnya sedang menyamar sebagai Ain, yaitu gadis cantik yang sedang dekat dengan Freddy. Untuk pamer kepada Ain, Freddy yang belum balik itu menunjukkan kekuatan Shazam miliknya. Tak lama kemudian, Hespera dan Calypso datang untuk merebut kekuatan Freddy. Bahkan seorang guru yang nggak tahu datang mau ngapain karena manipulasi kekuatan Calypso sehingga menjatuhkan diri dari gedung sekolah. Billy dan yang lain akhirnya datang untuk menyelamatkan Freddy, tapi mereka gagal karena Ain menggunakan sihir manipulasi ruang untuk menghentikan mereka. Calypso ingin segera menyerang Billy dan yang lain, namun Hespera menghentikannya karena tak ingin kekacauan yang lebih besar. Mereka sebenarnya sedang mencari bibit pohon kehidupan yang berupa apel emas. Setelah itu mereka terbang menjauh menyandra Freddy dan membuat kubah pembatas yang menghalangi Billy. Freddy lalu dipenjara di God's Realm bersama sang penyihir. Di sana mereka berdebat tentang kekuatan Shazam yang malah dibagi-bagi dengan saudara-saudaranya itu. Dengan bantuan Steve, Billy membuat surat untuk Hespera sebagai bentuk negosiasi untuk menyelamatkan Freddy. Di tempat Freddy sedang diinterogasi putri-putri Dewa Atlas untuk menyebutkan nama-nama ikan, tapi Freddy menolak karena nggak ada hadiah sepeda. Merasa jengkel, Calypso lalu menggunakan kekuatan manipulasinya agar Freddy menyebutkan nama-nama saudaranya. Tak disangka Freddy dapat menahannya dan hanya menyebutkan nama Billy. Sang penyihir dan Freddy lalu dimasukkan ke dalam lubang yang merupakan sarang naga penjaga bibit pohon kehidupan. Ternyata kedekatannya pada Freddy membuatnya merasa kasihan. Bahkan terlihat sekali kalau Antea jatuh cinta pada Freddy gak pakai sambo. Berpindah pada Billy, Hespera datang menemuinya setelah membaca surat negosiasi. Ternyata surat itu hanyalah jebakan agar Billy dan yang lain dapat mengepung Hespera. Namun Calypso juga ada di sana sehingga pertarungan pun terjadi. Karena situasinya terlihat akan kalah, Billy dan saudaranya kabur menggunakan pintu kemana saja. What? Mereka juga berhasil menangkap Hespera yang rencananya akan ditukar dengan Freddy. Tapi sebenarnya Hespera memang sengaja mau ditangkap agar bisa menyusup untuk mencuri bibit pohon kehidupan yang ternyata selama ini ada di sana. Di waktu yang sama, sang penyihir dan Freddy berusaha kabur dari penjara. Saat akan kabur, mereka melihat Hespera yang sudah menemukan bibit pohon kehidupan. Mereka berdua lalu memutuskan mencuri kembali bibit tersebut sebelum kabur dari sana. Hespera pergi menunjukkan bibit itu pada kedua saudarinya. Antea dan Hespera sepakat menanam bibit itu di alam dewa, namun Calypso ingin agar bibit itu ditanam saja di alam manusia yang dapat menghancurkan bumi sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayah mereka. Memanfaatkan momen riweh itu, Freddy mengendap-endap mencuri bibit berwarna emas tersebut. Namun sayangnya ia tetap saja ketahuan. Untungnya Billy datang di saat yang tepat dan langsung merebut tongkat sakti sehingga Freddy mendapatkan kekuatannya kembali. Hasilnya Billy dapat menyelamatkan Freddy, sang penyihir dan bibit pohon kehidupan, tapi tidak dengan tongkat sihir yang kembali ke tangan Calypso. Wanita itu menganggap Hespera dan Athena terlalu lemah sehingga dia melepaskan naga penjaga untuk memburu Billy dan saudaranya. Calypso yang menjadi pengendara naga yang lebih keren dari naga Isiar berhasil merebut semua kekuatan Shazam kecuali milik Billy.
Calypso akhirnya mendapatkan bibit pohon kehidupan lalu menanamnya di lapangan tengah kota. Akibat bibit tersebut seluruh kota menjadi hancur, padahal sudah diingatkan kalau pakai bibit pakailah yang ada di aplikasi Play Store. Dari tanaman hasil bibit tersebut muncullah buah yang moncrot mengeluarkan binatang mistis mengerikan. Kemudian Antea datang berniat membantu Billy and the gang. Dengan keadaan Billy yang masih diperankan Zachary Levi atau bentuk Shazam serta saudaranya yang sudah kembali bentuk bocil, akhirnya orang tua angkat mereka tahu bahwa anak-anak mereka adalah superhero. Di lain tempat, Hespera dan Antea meminta Calypso menghentikan perbuatannya, namun Calypso malah menyerang Hespera dan mengubah Antea menjadi manusia ajaib. Meski saudara Billy sudah kehilangan kekuatannya, mereka tetap berusaha membantu dengan meminta pertolongan unicorn. Mengetahui dari buku bahwa makhluk mistis itu pasti juga ada, sering munculnya bintang buas dari tanaman bibit pohon kehidupan. Setelah ketemu, Darla menggunakan permen untuk menjinakkannya. Dengan mengendarai unicorn, mereka berhasil mengusir monster-monster yang ada di sana. Lanjut fokus pertarungan akhir antara Calypso dan Naga melawan Billy. Pada momen adu ilmu, Billy menyadari bahwa petir dari tongkat bereaksi pada kubah sihir yang ada di langit. Billy lalu berusaha menyarankan Hespera untuk meminta bantuannya menghentikan Calypso. Oh, lady, listen to me, okay? Well, then I have one more favor to ask. Singkat cerita, Billy berhasil merebut tongkat sihir. Dia memancing Calypso untuk datang ke pohon kehidupan, sedangkan Hespera mengecilkan kubah penghalang sampai menutupi area Billy dan Calypso berada. Setiap serangan petir terus saja diserap oleh tongkat sihir sampai tongkat tersebut kelebihan muatan dan meledak. Meski harus mengorbankan nyawanya, Billy akhirnya berhasil mengalahkan Calypso beserta sang naga dan hancurnya pohon kehidupan. Karenanya semua monster termasuk unicorn dan Hespera pun ikut lenyap. Di alam dewa, saudara Billy dan Antea menguburkan Billy. Mereka telah kembali menjadi manusia biasa karena tongkat sihir telah hancur. Secara mengejutkan, Mak Bedunduk Wonder Woman datang. Dia meminjam tongkat sihir lalu dengan ditambah kekuatannya, dia menghidupkan kembali area di sekitarnya, mengembalikan kekuatan Antea serta menghidupkan Billy. Dengan kembalinya kekuatan Shazam, otomatis Billy juga bisa menggalikan kekuatan semua saudaranya. Nah, mereka semua dapat melanjutkan hidup dengan normal bersama Antea serta sang penyihir yang memutuskan untuk hidup di bumi. Kemudian di post credit scene, Emilia Harcourt dan John Economos datang menemui Billy untuk merekrutnya ke dalam Justice Society, tempat para superhero atas perintah Amanda Waller. Sekian dulu alur film Shazam Fury of the Gods. Tonton alur film spin-off-nya yaitu Black Adam di link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Aku mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.